Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya pada pagi hari ini. Silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Bisa pada Bapak Guru. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Ada yang absen sini nggak ada ya? Oke, sudah lengkap juga, bagus, rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, wangi-wangi semua. Sudah siap menerima pembelajaran? Ya. Oke, baik. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah bahas tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemarin anak-anakku juga sudah mengerjakan soal yang telah Bapak berikan. Dan hasilnya memang masih kurang dari harapan Bapak. Ya, masih banyak yang remedi. Kenapa? Apa penyebabnya? Kenapa? Masih bingung atau gimana? Masih kurang paham. Apalagi? Masih ragu dan lain-lain ya. Baik. Bapak hari ini akan menjelaskan secara gamblang tentang atau secara jelas ya tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kalau kita bicara tentang makna dan makna persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak luput dari Sumpah Pemuda juga. Ya, Sumpah Pemuda. Di sini pada hafal nggak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Pada hafal ya? Oke. Bisa kita menyanyikan secara bersama-sama? Bisa. Oke, bisa ya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nasional. Nah, yang barusan kita nyanyikan ini adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, kalau bicara tentang persatuan dan kesatuan tidak luput dari Satu Nusa Satu Bangsa. Ya pasti. Dan ada dua faktor-faktor penghambat dan pendukung. Kemarin sudah kita bahas tentang faktor penghambat, faktor pendukung. Juga Bapak sudah jelaskan tentang kelompok dan lain sebagainya. Nah, jadi faktor-faktor itu ada banyak. Ya, yang pertama faktor pendukung. Ya, faktor pendukung ada 4 contohnya. Yang pertama Pancasila, kemudian kebersamaan, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau kita tadi nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa tidak jauh beda dengan NKRI dan lain sebagainya. Nah, Satu Nusa Satu Bangsa itu juga lagu tersebut salah satu sebagai momentum ya bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman. Ya, memiliki banyak perbedaan. Kemudian tentang faktor penghambat sekarang. Ini banyak sekali faktor penghambat. Salah satunya ya faktor penghambat tentang makna persatuan dan kesatuan. Di Indonesia ini banyak sekali pulau. Pembangunan itu pasti tidak merata.
di seluruh pelosok negeri atau seluruh pelosok Indonesia. Kenapa Pak tidak merata? Kenapa tidak merata? Pak, Ya, silakan. karena sulitnya akses ke jangkauan. Sulitnya akses ada lagi. Ya, apa? Anggaran biayanya sangat terbatas. Ada lagi. Kenapa pembangunan kita itu terbatas? Baik, ya. Jadi kenapa sih Indonesia ini tadi adalah jawaban yang benar yang disampaikan. Itu sangat benar, ya. Karena satu lokasi, kemudian masalah pembiayaan juga tidak sedikit, ya. Karena Indonesia berbagai macam-macam negara, berbagai macam-macam wilayah di pelosok negara, ya. Pada akhirnya pendidikan, masalah pembangunan di negara ini tidak merata. Ada salah satu kota yang paling padat penduduknya ada di mana? Jakarta. Itu adalah ibu kota negara kita. Nah, itu adalah salah satu pembangunan yang di sana sangat pesat sekali. Beda dengan yang ada di provinsi Papua Barat misalkan, ya. Kalau kita kemarin lagi viral di media sosial, Papua Barat ingin apa sih Papua Barat? Merdeka. Karena apa ingin merdeka? Ada yang bisa jawab? Dipengaruhi bangsa lain. Ada lagi? Ya, oke. Sumber daya alamnya terus dikeruk, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Keterbatasan pembangunan. Nah, itu salah satu ciri, ya. Karena tadi pembangunan yang tidak merata, pada akhirnya dari provinsi-provinsi lain merasa kalau dia itu provinsi tertinggal. Pada akhirnya dia ingin mendeklarasikan untuk merdeka. Salah satunya organisasi Papua Merdeka di Papua Barat. Dan itu sebagai salah satu faktor penghambat tentang makna kesatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, itu adalah salah satu faktor. Selanjutnya, tentang kesenjangan sosial, pemerataan pendapatan kesempatan kerja. Ya, ini SMK, ya. SMK. Kalau kalian tidak punya kompetensi dasar yang kalian miliki, kalian akan tergerus oleh perubahan zaman. Nah, sekarang SMK ini teknologi. Kalau kalian tidak bisa menguasai teknologi yang kekinian, apalagi sekarang kita masuk di era 4.0, semua berbentuk digitalisasi, semua berbentuk teknologi. Kalau kalian tidak bisa berirama dengan itu tadi, kalian akan nggak bisa. Kalian akan benar-benar terbelakang. Ya. Kemudian susahnya peluang mencari kerja pada akhirnya apa? Jadi sebagai salah satu faktor penghambat. Karena banyak lulusan, ya, tapi tidak terserap oleh tenaga kerja misalnya. Karena kita SMK, pastinya kita setelah lulus adalah bekerja. Tapi kenapa sih kesenjangan sosial itu terus terjadi? Yang karena itu tadi, di negara kita itu tidak memiliki yang namanya maksudnya tidak banyak memiliki tentang misalkan perusahaan-perusahaan yang terbentuk dari masyarakatnya sendiri gitu. Kita kebanyakan perusahaan-perusahaan itu terbentuk oleh negara-negara lain misalkan, ataupun dengan perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki oleh swasta bukan di dalam negeri. Nah, pada akhirnya yaitu tadi kesenjangan sosial, kemudian kita banyak pengangguran dan sebagainya, pada akhirnya kita di faktor penghambat. Faktor penghambat selanjutnya itu tentang kurangnya rasa toleransi. Ini salah satu toleransi. Ya, kenapa sih kita harus toleransi? Ya, Karena di Indonesia kan hanya satu agama. Bukan hanya satu agama. Oke, ada berapa sih agama yang ada di Indonesia? 6 ya. 6. Ada yang bisa jelaskan 6 tersebut agama apa saja? Oke, silakan Fajar. Agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu. Oke, Konghucu. 6 ya. 6 agama ini yang sudah sah, dinyatakan sah yang ada di Indonesia. Mungkin ada agama-agama lain di Indonesia
Indonesia ya. Kalau kita bicara di Jambi ya, ada negara ada agama yang dia menganut sistem apa ya? Menganut sistem menurut kepercayaan masyarakat adat misalkan, atau dia percaya tentang leluhur yang biasanya itu di pedalaman yang ada di Kalimantan, kemudian ada di Papua dan lain sebagainya. Nah itu sebagai salah satu ya faktor tentang kurangnya toleransi. Nah, terkadang toleransi itu mengakibatkan apa sih? Ya kita itu terpecah belah, kita itu tidak bersatu lagi, kita itu tidak terbentuk lagi namanya persatuan. Ya karena masalah rasa itu loh banyak ya, ibaratnya dia memiliki kehebatan tersendiri dari suku-suku tertentu yang dia merasa sukunya adalah suku yang paling berkuasa yang ada di Indonesia misalnya. Ini sebagai salah satu faktor penghambat. Ya, selanjutnya kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Nah ini salah satu gangguan dari luar. Kalau kita tadi disampaikan sama Anas tadi untuk di Provinsi Papua misalkan ada OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, ini sebagai salah satu gangguan dari luar negeri. Siapa sih yang mendongkrengi Papua Merdeka dan negara mana? Ada yang tahu? Ya, dari Amerika ya. Ada beberapa macam negara mungkin yang mendongkrengi. Mungkin dari mungkin dari Inggris dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu faktor-faktor gangguan dari luar yang dia mendukung ya, karena nanti setelah dia merdeka dia akan bersekutu lagi, dia akan membantu, dia akan nanti bakal mendegradasi tentang kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Pada akhirnya dia akan mengeruk sumber daya alam di Provinsi Papua misalkan, akan mengeruk, kemudian dia akan membodohi dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti setelah Papua merdeka, setelah dia merdeka kemudian akan disatukan dan akan dimerdekakan seperti itu, dan mereka akan dibohongi dan akan digeruk semua hasil bumi ataupun hasil sumber daya alamnya. Baik, selanjutnya keberaneka-ragaman yang terakhir. Keberaneka-ragaman yang sangat luar biasa di Indonesia. Ada keberaneka-ragaman hayati, keberaneka-ragaman suku, ya. Ada berapa sih suku yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada banyak ya. Ada yang bisa menyebutkan beberapa suku yang ada di Indonesia? Oke, ganti Nando, yang lain. Silakan apa? Yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa, kemudian Suku Batak. Batak, Ada suku Aceh ya. silakan untuk lihat jawab lagi. Suku Jawa. Suku Jawa, kemudian ya lanjut. Ada lagi? Silakan yang cewek, siapa yang akan menjawab suku-suku yang ada di Indonesia? Baik, silakan kita. Sunda, Bali, Palembang, suku Palembang ya ada ya. Suku Ogan ya. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang suku, agama ya, makanan khas sekarang. Karena keberaneka-ragaman yang kita bahas ya kan. Sekarang kalau di Ambon dari provinsi mana? Di Ambon dari mana? Ada yang bisa jawab? Di Ambon dari mana? Anas? Dari Sumatera. Ya, jika Ambon itu dari Sumatera Utara, walaupun namanya Bika Ambon itu kan di Maluku, ya kan? Dia bukan dari Maluku, tapi Sumatera Utara. Ada masakan khas atau makanan khas dari daerah Jawa, ulangi, dari daerah provinsi
Yogyakarta. Apa itu? Kerak telur. Kemudian dari Provinsi Yogyakarta, gudeg. Dari Provinsi Lampung, jeruit. Ya kan? Ini pastinya udah sering jeruit ya. Sudah ya, udah sering. Nah, itu adalah salah satu beraneka ragaman yang ada di Indonesia. Makanya di Indonesia itu sangat luar biasa sekali untuk keanekaragamannya. Bukan hanya dari keanekaragaman hayati. Ya kalau hayati sudah banyak sih ya. Misalkan di Lampung Timur ya kan, di provinsi kita sudah ada pelatihan gajah terbesar yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di di Asia ya kan. Di mana itu? Di di kabupaten mana? Lampung Timur. Ya. Waikambas di Lampung Timur. Nah, itu adalah pusat konservasi atau pusat pelatihan gajah yang ada di Indonesia. Itu sudah masuk dalam catatan juga di UNESCO juga ya. Artinya itu pelestarian hewan-hewan yang telah dilindungi. Ya, contohnya di Bali Selatan dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang tahu nggak sih tentang 4 pilar kebangsaan? 4 pilar kebangsaan. Oke, silakan. Pancasila, Ya. Undang-undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sebutkan secara bersama-sama 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-undang. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ada yang tahu dan ada yang bisa menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika? Apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Ya. Kemudian ada Pancasila dan sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang makna persatuan dan kesatuan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, kalau sudah paham, Bapak ingin kalian juga harus mengerjakan soal yang sudah Bapak buat. Untuk mengukur ya, bagaimana anak-anakku ini telah bisa dan telah mampu untuk bisa menyerap dengan baik materi-materi yang telah Bapak sampaikan kepada kalian. Bisa ya? Semangat? Semangat. Baik, Bapak bagikan soalnya. Silakan setelah itu nanti kalian kerjakan. Bapak berikan waktu kalian mengerjakan, ya. Kemudian yang selesai sudah langsung kumpul. Bisa ya? Ya. Ini Bapak bagikan untuk soalnya. Baik, silakan anak-anakku untuk bisa mengerjakan soal tersebut. Jangan lupa dikasih nama, kelas, ya. Dan tolong jawab dengan secara singkat, padat, jelas, sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sudah siapkan. Baik, anak-anakku yang sudah selesai bisa mengumpulkan ke depan. Oke, kumpulkan ya.
mudah-mudahan nilai yang hari ini bagus semua. Amin. Oke, pembelajaran terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan, siapa yang berani menyampaikan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini? Waduh, semangat sekali ya. Bapak tunjuk ya. Oke, silakan Nopal untuk bisa menyampaikan. Oke, silakan. Silakan Nopal. Ya. Ya, di situ aja nggak apa-apa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti tentang pembelajaran hari ini tentang makna persatuan dan kesatuan. Di dalam makna persatuan dan kesatuan memiliki 4 pilar utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang, terus NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di situ ada berbagai pendorongnya, seperti rasa nasionalisme, rela berkorban, dan saling menghormati satu sama lain. Terus ada juga faktor penghambatnya juga, ya, seperti keterbatasan anggaran atau negara Indonesia kan memiliki berbagai pulau yang sangat jauh. Betul. Ya memiliki keterbatasan juga. Oke. Sudah? Ada lagi? Ada kata-kata juga. Oke, boleh. Silakan. Ada kata-kata, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Oke. Merdeka. Oke. Baik, terima kasih. Sangat bagus yang disampaikan Noval, sangat lugas, sangat keren. Ya, betul yang disampaikan Noval. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan terserap dengan baik oleh anak-anakku, dan nilai kalian yang sudah kalian tadi kerjakan soal-soal, mudah-mudahan nilainya maksimal dan bagus semua. Oke. Terima kasih anak-anakku semua. Di akhir pembelajaran ini Bapak meminta anak-anakku mudah-mudahan terus belajar ya, tidak patah semangat. Terus tadi kalau Noval menyampaikan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu salah satu filosofi yang dibuat oleh nenek moyang kita ya. Artinya di situ kita diutamakan untuk tidak yang namanya tercerai berai atau kita tidak berantakan, karena kita digabungkan oleh satu bingkai yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat untuk ke depan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Semua siap? Doa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anakku bisa meninggalkan ruangan ini.